Halo, selamat pagi, siang, sore atau malam untuk teman-teman Data Science for Kids ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bab 2 ya, tentang tinjauan pustaka seperti itu. Nah, tinjauan pustaka sangat penting karena akan mendasari dari uh, hasil pembahasan untuk bab 4 kita seperti itu. Jadi kita harus membawa teori-teori atau konsep-konsep yang relevan sesuai dengan judul penelitian kita seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk tentang bab 3. Jadi ini juga tidak kalah penting dan menurut saya menarik ya, tentang bagaimana metodologi penelitian. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam membantu proses metodologi penelitian dan juga bagaimana melakukan visualisasi grafik. Nah, visualisasi grafik apa yang sesuai dalam bentuk yang digunakan dalam bentuk grafik penelitian seperti itu ya. Selamat menikmati dan mencoba memahami dalam metodologi penelitian. Oke ya, berarti metodologi penelitian. Nah, apa sih metodologi penelitian? Metodologi penelitian ini adalah sebuah seperangkat ya, seperangkat cara, seperangkat metode yang digunakan untuk ya menjalankan suatu kegiatan penelitian secara detail dan sistematis seperti itu. Nah, dalam metodologi penelitian ini ada beberapa bagian yang diceritakan dalam penjelasan metodologi penelitian. Yang pertama adalah rancangan penelitian. Nah, ini nanti bisa bentuknya metode kuantitatif, metode kualitatif, atau campuran seperti itu. Nah, yang kedua sumber data, teknik pengumpulan data dan grafik datanya seperti apa. Yang ketiga lokasi, waktu, dan jadwal melakukan suatu penelitian. Yang D, pengolahan data dan analisis datanya yaitu berupa uji validitas dan uji reliabilitas seperti itu. Dan terakhir bagaimana flowchart atau diagram alir. Nah, metodologi penelitian yang baik harus mengandung 5 porsi ini. Ya karena apa? Karena apabila seorang peneliti yang lain melakukan penelitian kita mendapatkan data yang sama, hasil yang sama atau tidak terlalu jauh dalam penelitian tersebut seperti itu. Nah, oke, rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian ada dua ya, saya bagi menjadi dua, namun selebihnya masih ada tiga ya, ada tiga. Namun untuk kelas SMA saya jelaskan dua dulu. Metode penelitian kualitatif adalah rancangan penelitian yang digunakan untuk pengolahan datanya menggunakan pendapat dari responden ya atau orang yang ingin diambil argumen penelitiannya. Biasanya metode penelitian kualitatif bersifat sosial atau lapangan. Berarti penelitian ini penelitian lapangan ya, penelitian yang diambil datanya berupa responden atau dari orang atau pendapat orang. Makanya nilainya adalah nanti bisa menggunakan kayak skala Likert gitu, suka, tidak suka, baik, tidak baik, kurang baik, atau lumayan baik seperti itu. Ya, itu metodologi penilaian kualitatif. Nah, dalam pengambilan datanya ada tiga, yaitu menggunakan survei, yang kedua wawancara mendalam, in-depth interview, atau diskusi kelompok seperti itu. Nah, nanti kalau melakukan survei, ya, survei ini ada dua cara ya, ada dua cara, berarti bisa survei online, ada survei online dan survei offline seperti itu. Nah, berarti kalau survei online kita bisa menggunakan aplikasi tuh. Bisa menggunakan apa? Google Form. Bisa menggunakan Survey Monkey. Ya, Google Form ya atau pakai Survey Monkey dan sebagainya ya. Masih banyak platform yang digunakan untuk melakukan survei online. Kalau survei offline ya biasa ya. Ya biasa nanti kita kayak semacam brosur yang kita sebarkan ke masyarakat. Nanti nilainya adalah yang saya jelaskan tadi menggunakan skala Likert seperti itu. Nah, yang kedua wawancara mendalam, in-depth interview ya. Berarti kita melakukan wawancara kepada responden yang kita ingin ambil datanya seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan uh, sebuah device, bisa menggunakan apa? Audio, rekaman,
video atau menggunakan apa? Menggunakan kayak catatan juga, note ya. Tujuannya apa? Supaya data yang kita ambil itu valid. Jadi kita kalau menggunakan audio kita bisa ulang-ulang dan datanya kita ambil adalah sesuai. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah diskusi terkelompok atau focus group discussion seperti itu ya. Berarti apa? Berarti focus group discussion berarti ini adalah responden yang kita ambil adalah banyak. Kalau in-depth interview biasanya satu-satu gitu ya, one by one. Tapi kalau focus group discussion itu ada banyak responden. Berarti apa? Kita sebagai peneliti biasanya kita memberikan pertanyaan mereka yang berdiskusi. Nah, kita melakukan pencatatan sehingga dari hasil diskusi tersebut diambil datanya. Kita hanya sebagai pendengar yang baik, bukan memberikan banyak pertanyaan, tapi hanya satu pertanyaan dan hasil jawaban mereka seperti apa. Nah, kalau metode penilaian kualitatif ini biasanya kalau kita butuh alat bantu ya, alat bantunya sangat banyak seperti itu. Namun yang paling powerful menurut saya adalah menggunakan NVivo. Menggunakan NVivo seperti itu ya. NVivo ini adalah alat bantu penelitian kualitatif. Ya, nanti saya lihatkan bentuknya seperti apa. Nah, kalau metode penelitian kuantitatif adalah rancangan penelitian yang hasil olahan datanya dapat disajikan dalam bentuk angka atau numerik ya. Biasanya kalau metode penelitian kuantitatif ini dia biasanya apa? Proses mendapatkan datanya menggunakan pengukuran ya, menggunakan pengukuran. Beda kalau dengan kualitatif. Kalau kualitatif adalah apa? Menggunakan responden orang seperti itu. Tapi kalau misalnya kuantitatif menggunakan apa? Pengukuran. Misal kita mengukur berat badan. Ya, mengukur berat badan. Pasti datanya berupa angka dong. Datanya berupa angka. Kita ingin mengukur intensitas cahaya atau kelembapan seperti itu ya, kelembapan udara. Nah, mungkin alatnya pakai apa? Kalau kelembapan udara pakai higrometer. Pakai higrometer. Nah, ya. Nah, berarti bentuknya apa? Pasti angka dong. Nah, kalau penelitian kualitatif hampir 100% datanya berupa grafik. Visualisasi grafik seperti itu. Nah, kalau metode penelitian kuantitatif ini juga sama ya, sama seperti kualitatif. Kalau tadi kualitatif menggunakan NVivo, metode kualitatif ini juga bisa menggunakan alat visualisasinya ya. Bisa menggunakan Microsoft Excel, bisa menggunakan Tableau itu sebagai alat visualisasi data, atau Power BI, atau kita kalau mau mengukur datanya, mengolah datanya juga bisa menggunakan SPSS ya, SPSS dan apalagi di situ ya, Microsoft Excel dan SPSS seperti itu ya. Atau misalnya kalau yang free ya bisa menggunakan Google Studio ya. Berarti kalau tiga alat ini berarti apa? Untuk visualisasi datanya atau visualisasi grafiknya. Kalau Microsoft Excel sama SPSS itu untuk mengolah data kuantitatifnya seperti itu. Sampai sini paham ya? Perbedaan kuantitatif dan kualitatif seperti itu. Oke. Nah, berarti kita selanjutnya masuk ke bagian visualisasi grafik ya. Pengetahuan visualisasi grafik itu sangat penting ya kalau kita melakukan penelitian. Karena apa? Data yang kita dapatkan dari penelitian itu disajikan dalam bentuk grafik. Nah, kita harus paham nih, tiap grafik itu beda. Jadi kita tidak boleh asal atau sembarang dalam memvisualisasikan grafik kita seperti itu. Nah, misal datanya berupa sebuah data persentase ya. Nah, kalau datanya persentase ya sebaiknya menggunakan grafik pie ya, atau grafik lingkaran. Misal grafik persentase jumlah grafik persentase jumlah pengangguran di Kota Tangerang. Nah, berarti apa? Berarti kita pakai bentuknya adalah pie. Nah, kita buat nih skalanya atau labelnya
ada S1, ada S2, ada S3, ada SD, SMP, dan SMA seperti itu. Misal saya buat seperti ini ya. Nah, berarti misalnya jumlah SD-nya 10% yang pengangguran dari jumlah total seluruh masyarakat di Kota Tangerang. Nah, misalnya jumlah SMP ada 30%. Ya, berarti di sini tulis ya. Berarti SMA-nya ada jumlahnya 40%, berarti lebih banyak. Nah, berarti kalau S1 10%, sedangkan kalau S2 5%, dan S3 5%. Berarti jangan lupa kita kasih tahu labelnya. Berarti 10% adalah masyarakat pendidikan SD, masyarakat pendidikan SMP, ya. 40% masyarakat pendidikan SMA, masyarakat pendidikan S3 yang 5% yang pengangguran. Tapi menurut saya nggak mungkin ya. Berarti S2 5%, ini sebagai contoh saja, dan S1 10% seperti itu ya. Berarti lebih tepatnya kalau bentuknya persentase adalah menggunakan grafik pie. Nah, pertanyaannya misalnya ada suatu distribusi banyak. Misalnya saya contohkan jumlah nilai distribusi di kelas 11 IPA pada ujian matematika. Nah, kita bisa menggunakan apa? Grafik distribusi seperti itu. Nah, misalnya seperti ini ya. Grafik distribusi nilai. Misalnya jumlah orangnya adalah 40. Nah, berarti di sini apa? Grafik Grafik distribusi nilai. Distribusi nilai UAS matematika di kelas 11 IPA ya. Kelas 11 IPA. Nah, misalnya seperti ini. Ya, saya gambarkan. Ya, berarti misalnya nilainya di sini ada 20, 30, 40, 50, di sini ada 70, 80 seperti itu ya. Berarti misalnya nilainya, berarti karena nilainya banyak, kelas 1 kelas ada 40 orang bisa seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Berarti kalau saya buat merah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan sebagainya. Nah, kalau datanya banyak, berarti kita menggunakan scatter plot atau distribusi seperti itu ya. Dan juga rentangnya sangat jauh. Misalnya nilainya 180, di sini 20, di sini 90, rentangnya di sini 30. Sebaiknya menggunakan scatter plot atau distribusi plot seperti itu. Ya, itu untuk data yang sangat banyak. Data yang sangat banyak dan juga intervalnya sangat jauh seperti itu, perbedaan nilai antara 1 dan nilai 2 nya sangat jauh. Nah, sekarang misalnya datanya tidak terlalu banyak dan interval perbedaannya sangat sedikit seperti itu. Kita bisa menggunakan grafik grafik bar seperti itu ya. Nah, misalnya seperti ini. Grafik bar. Nah, berarti misalnya grafik bar saya mau buat nilai perbandingan intensitas suhu di Kota Tangerang tahun 2020 seperti itu ya. Berarti kan namanya suhu ya. Berarti namanya suhu kan berarti rentangnya biasanya dari 28 sampai 40 seperti itu. Nah, misalnya pada bulan di sini Januari, di sini Februari, di sini Maret, di sini April, di sini Mei, dan sebagainya. Misal pada bulan Januari suhunya 30, bulan Februari suhunya adalah 35, sedangkan bulan Maret adalah 28, bulan April 33, dan bulan Mei 35 seperti itu ya. Nah, ini kan sampai bulan Desember datanya tidak terlalu banyak, tapi intervalnya sangat sedikit. Berarti kita harus menggunakan grafik bar seperti itu ya. Sampai sini paham ya? Berarti kita dalam melakukan visualisasi data
Tidak boleh asal, tidak boleh sembarang, tapi tahu sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Data yang baik berarti apa? Data yang punya variabel bebas dan variabel tingkat atau variabel X sama variabel Y. Punya judul grafik dan juga apa? Dan juga punya perbedaan warna supaya memudahkan apabila ada seorang awam membaca dari grafik kalian seperti itu. Ya, itu adalah visualisasi grafiknya. Nah, berarti sekarang sudah ya, berarti visualisasi grafik sudah. Berarti sekarang kita masuk ke bagian nilai yang tidak kalah penting ya. Berarti apa? Deskripsi dari metodologi penelitian ya. Berarti ada lokasi. Nah, berarti apa? Ada lokasi, waktu, dan jadwal penelitian. Nah, kenapa sih bagian ini perlu dituliskan ya? Berarti hal ini perlu dicantumkan secara detail dan diberi gambar saat melakukan percobaan. Hal ini bertujuan agar dapat melakukan penelitian yang sama dengan orang yang berbeda tetap dihasilkan dengan hasil data yang sama. Ya, jangan lupa nanti datanya dibuat dalam bentuk tabel ya. Dalam bentuk tabel. Nah, berarti seperti itu ya, dalam bentuk tabel dan supaya orang lain juga bisa kalau melakukan topik penelitian yang kalian lakukan mendapatkan data yang sama atau tidak terlalu jauh seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada diagram alir ya atau flow chart. Nah, diagram alir apa di situ? Merupakan seperangkat proses penelitian yang dimulai dari awal sampai akhir digambarkan menggunakan apa? Bagan atau diagram seperti itu ya. Nah, bagan atau diagram. Nah, diagramnya ini ada 5 ya. Nah, nanti penghubungnya adalah disebut flow line atau garis alir. Arah yang menunjukkan aliran program dari awal sampai akhir ya. Berarti setiap prosesnya dihubungkan dengan garis alir. Yang kedua adalah terminator. Bentuknya apa? Seperti lonjong ya. Seperti lonjong dari awal sampai akhir. Nah, disebut ini di bagian titik awal atau titik akhir dari suatu program. Nah, kalau prosesnya apa? Suatu kegiatan komputasi dilakukan oleh program. Berarti kalau tiap perintahnya, tiap prosesnya menggunakan apa? Persegi panjang. Oke, ya. Nah, sekarang kalau keputusan menggunakan apa? Semacam apa? Layang-layang ya. Jadi merupakan perjabangan oleh satu cabang yang dapat dilalui oleh program berdasarkan suatu kondisi. Nah, berarti nanti kalau misalnya keputusan ada keputusan ya atau tidak ya, yes atau no, berhasil atau gagal seperti itu ya, selalu menghasilkan 2 keputusan. Yang ketiga adalah masukkan input atau keluaran output seperti itu, melambangkan titik saat program akan menerima suatu data atau menghasilkan suatu informasi. Nah, itu merupakan diagram flowchart-nya. Nah, sekarang yang terakhir tentang konsepnya ya, validitas dan reliabilitas. Nah, suatu penelitian yang baik adalah penelitian yang punya validitas dan reliabilitas yang tinggi seperti itu. Validitas itu maknanya adalah apa? Maknanya adalah akurat. Reliabilitas adalah konsistensi. Ibarat kata kita ingin melakukan suatu pemanahan, ya, suatu pemanahan. Berarti kita punya titik ya, titik uji dalam melakukan panahan itu. Nah, berarti apa? Yang baik adalah apa? Kita melakukan beberapa kali hasilnya di tengah-tengah seperti ini. Ya, hasilnya di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini disebut apa? Unreliable atau invalid ya. Tidak akurat dan tidak konsisten. Kalau ini disebut unreliable tapi valid ya. Validnya hanya satu. Datanya akurat cuma satu, tapi setelah lakukan beberapa kali tidak akurat. Ya, tidak menemui sasaran seperti itu. Nah, yang ketiga reliable dan not valid, konsisten. Semuanya di titik yang sama tapi tidak sesuai dengan arahnya, goalsnya, tujuannya pada penelitian tersebut. Nah, sedangkan yang terakhir apa? Reliable dan valid ya. Berarti setelah dilakukan beberapa kali hasilnya valid dan reliable ya. Artinya apa? Sesuai dengan goals dari tujuan penelitian kita seperti itu. Nah, dalam melakukan bagaimana sih cara menghasilkan validitas dan reliabilitas ya? Biasanya kita menggunakan alat bantu ya. Biasanya kalau kita menggunakan kalau kualitatif menggunakan NVivo sudah ada bawaannya ya. Tapi kalau
Kalau misalnya ini pakai Excel juga bisa, atau menggunakan SPSS. Biasanya mereka secara otomatis ada tools yang membantu kita dalam menjalankan penelitian itu bisa valid dan reliabilitas seperti itu. Nah, oke, saya akan melihatkan dulu ya contoh aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam bentuk membantu metodologi kita dalam melakukan suatu penelitian. Nah, oke ya, ini adalah salah satu contohnya. Nah, berarti ini adalah Tableau ya, berarti visualisasi datanya ya. Kita mau menggambarkan data, ya berarti tidak terlalu sulit kalau kita ingin mengolah data kita menggunakan aplikasi Tableau seperti itu. Oke. Yang kedua adalah SPSS ya, berarti pengolah data uh, kuantitatif ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti dia ada tools bawaan, bisa menghitung grafiknya, bisa menghitung validitas dan reliabilitasnya secara otomatis seperti itu. Yang penting kita paham memasukkan nilai datanya. Nah, ini data-datanya seperti itu. Ya. Oke, nanti NVivo saya lihatkan dari Microsoft Word seperti itu ya. Nah, kalau NVivo bentuk contohnya adalah seperti ini. Nah, berarti kalau NVivo bentuknya seperti ini ya. Nanti gambaran dasarnya. Oke, maaf, beda. Oke. Nah, coba berarti seperti ini ya. Gambaran dasarnya dalam NVivo. Nah, seperti ini gambaran datanya ya. Misalnya kita ingin melakukan suatu topik atau tema hasil dari wawancara kita, atau hasil dari survei kita, atau dari fokus group discussion-nya. Nah, berarti seperti ini ya. Nah, berarti nanti gambarnya seperti ini. Ya. Nanti di lain waktu saya juga akan menjelaskan mengenai tools NVivo itu ya. Oke, berarti kita sudah paham ya konsepnya ya, konsep dari metodologi penelitian ya. Berarti ada 5 ya. Rancangan penelitiannya, ada apa lagi? Teknik pengambilan datanya, ada visualisasi grafik, ada flowchart, dan ada nilai validitas dan reliabilitas seperti itu. Nah, berarti kita menjelaskan sedikit lagi ya tentang dari konsepnya. Nah, berarti misalnya contoh nih. Contoh misalnya lokasi dan data penelitian kuantitatifnya. Berarti ini misalnya ya, ini adalah salah satu dari murid saya melakukan percobaan grafik tentang tekanan dan jarak ya menggunakan roket. Berarti tulis lokasi dalam penelitian ini bertempat di Sekolah Kristen Kanaan Tangerang dengan alamat bla 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 pada waktu penelitian bla 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 seperti itu. Nah, didapatkan datanya nih. Datanya harus menggunakan tabel ya. Data yang baik harus mengandung 5 data penelitian seperti itu ya. Supaya apa? Nilainya bisa dipertanggungjawabkan dan juga ada nilai ketidakpastian pengukurannya. Ya, ini masih 3 ya, seharusnya ada 5 seperti itu. Nah, teknik pengumpulan datanya ada menggunakan kuesioner ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Kuesionernya itu bisa menggunakan Google Form kalau sifatnya online, atau menggunakan apa? Brosur seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kuesioner penelitian yang baik harus punya menilai juga ya. Punya nilai seperti skala Likert ya, punya skala Likert, dan juga apa? Pembuka, memperkenalkan biodata kalian, identitas kalian seperti itu. Dan judul dari tema penelitian kalian. Itu dari kuesioner penelitiannya. Nah,
Nah, nanti juga ada pilihan ya tentang pertanyaan kalian. Nah, ini contoh dari kuesioner kalau bentuknya apa? Brosur ya yang diprintkan ke yang lain ya. Harus juga ada apa? Ada profilnya, ada nomor respondennya, jenis kelaminnya, pendidikannya dan sebagainya seperti itu. Nah, berarti apa? Di sini juga dinilainya ada skala Likert-nya. Sangat sesuai, sesuai, kurang sesuai dan tidak sesuai seperti itu. Oke. Nah, sekarang contoh angket wawancara in-depth interview seperti itu atau wawancara mendalam. Ya, kalau kita ingin melakukan suatu wawancara kepada responden, ya harus juga apa? Punya kayak codingnya, harus punya apa lagi? Waktu pelaksanaannya, nama respondennya, dan juga jenis pertanyaannya ya. Ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, makanya kita juga perlu merecord ya, baik video atau audio apabila diizinkan oleh responden ya. Lebih baik lagi apabila apa? Ada dua jenis pertanyaan yang dari pertama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Apabila respondennya adalah global seperti itu ya. Ini contoh dari angket wawancara yang akan diolah menggunakan aplikasi NVivo. Nah, ini adalah contoh bentuk FGD ya, Focus Group Discussion seperti itu. Jadi saya sudah jelaskan bahwa misalnya ada respondennya banyak, kita ingin mendapatkan dari responden tersebut. Ya, berarti apa? Kita aja sebagai pendengar yang baik, kita lemparkan 1-2 pertanyaan, biarkan mereka berdiskusi. Nanti kita mencatat hasil dari respondennya itu. Nah, angket dari FGD yang baik berarti apa? Punya contoh judulnya apa, ya, durasinya berapa lama, lokasinya di mana, tanggalnya berapa, respondennya siapa, dan presnya siapa seperti itu. Dan juga mengandung skala Likert-nya kita. Nah, di sini ada tidak khawatir, cukup khawatir prioritas untuk diolah di aplikasi NVivo. Ya. Oke ya, berarti apa? Sekarang skala pengukurannya sama. Nah, misalnya nih populasi. Misalnya kita ingin mendapatkan data ya. Ini contoh misalnya data mahasiswa BINUS ya. Misalnya dia mengambil data selangnya apa dari tahun 2003 sampai 2025. Nah, berarti ada 11.367. Nah, kan nggak mungkin ya, berarti nggak mungkin kita mengambil semua datanya. Melelahkan dan apa? Dan menghabiskan banyak waktu. Berarti kita perlu sampel penelitian. Dari sampel tersebut adalah menceritakan, mengisahkan dari data mahasiswa BINUS dari 2003 sampai 2005. Menggunakan apa? Menggunakan rumus N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar kali E kuadrat. N kuadratnya ukuran populasi, N-nya ukuran sampel, S sama dengan tolerance error-nya berarti 10%. Nah, tadi kan jumlahnya adalah berapa? 11.367 kita masukkan. 11.367 tambah per 1 plus 11.367 kali 0,1 kuadrat. Kita masukkan, berarti apa? Berarti jumlah sampelnya adalah 99,127. Apabila kita bulatkan menjadi apa? 100 responden. Berarti kita hanya perlu apa? Mengambil data sebanyak 100 responden dari 2003 sampai 2025 itu sudah menjelaskan atau mengisahkan jumlah populasi data kita seperti itu. Oke. Ya. Nah, ini kalau penelitian kuantitatif ya. Sama, berarti apa? Kalau tadi pakai NVivo, kita pakai Tableau ya. Datanya apa? Data hasil pengukuran. Datanya hasil numerik seperti itu. Ya. Nah, kalau uji validitasnya, misalnya penelitian kualitatif, nah bisa menggunakan NVivo, nanti hasilnya seperti ini. Ya, didapatkan kalau menggunakan NVivo, hasilnya dari agreementnya, kalau ya nilainya di atas 75%, berarti data kamu valid dan reliable. Tapi kalau di bawah 75, misalnya di rentang apa? Di rentang 70 sampai 50, berarti apa? Masih menengah. Ya, reliable-nya masih banyak tapi tidak valid seperti itu ya. Oke, tapi kalau nanti menggunakan data kuantitatif bisa menggunakan Excel dan SPSS ya. Nah, misalnya apa? Kalau misalnya di atas 75% berarti apa? Datanya valid dan reliable. Tapi kalau 0,4 sampai 0,75 berarti hanya apa? Cukup baik dan baik. Tapi kalau di bawah 0,40 tidak valid dan tidak reliable seperti itu. Ya. Oke. Sampai sini jelas ya bahwa metodologi penelitian mempunyai 5 bagian. Berarti apa? Rancangan penelitian, visualisasi data, dan juga apa? Ada flowchart, ada validitas dan reliabilitas, dan ada apa?
sumber data, lokasi penelitian, dan waktu penelitian seperti itu ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hasil dan pembahasan. Bagaimana sih membuat suatu pembahasan yang baik dan hasil penelitian yang baik seperti apa ya. Silakan dipahami seperti itu ya. Silakan dipahami. Ya, nanti bab 4-nya adalah apa? Masih ada hubungannya dengan bab 2 seperti itu. Sampai jumpa. Ya, Tuhan memberkati.